Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas kode hukum Hammurabi. Disebut juga kadang Hammurabi atau Hammurabi. Di sini ada satu bunyi yang diperselisihkan oleh para pakar bahasa Akkadia, yaitu bunyi H. Kita lihat di awal kata ini ada simbol ini dalam kedua tulisan ya, dalam tulisan aksara Sumero-Akkadia dan juga aksara Neo-Assyria, yang dia memiliki bunyi H pada umumnya seperti itu, seperti Kho dalam bahasa Arab. Cuma beberapa Assyriologis Arab itu mengatakan ini adalah bunyi dari huruf Ain atau Rin. Jadi Hammurabi ini bisa dibaca juga Hammurabi ya. Nanti kita akan temukan kata-kata lain yang memiliki transliterasi seperti ini. Ya, H. Nah, dalam bahasa transliterasi Inggris biasanya dia beri simbol seperti ini yang dibacanya H. Baik, kita akan mulai dari satu hukum, yaitu tentang pencurian atau penculikan anak ya. Tapi saya akan menyoroti dari segi linguistik ya, bukan dari segi hukum itu sendiri. Yang saya akan bahas adalah kalimat yang saya beri tanda warna merah ya. Ini teks sudah saya rekonstruksi ulang, sudah saya perbaiki ya, dari yang mungkin ada sedikit perbedaan dari apa yang tertulis dalam teks aslinya. Kita coba bacakan. Shumma awilum mar awilim sihram ishtarak iddak. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba analisis perkataannya. Di sini ada kata, nah saya sajikan dalam dua tulisan ya, atau bisa dikatakan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Akkadia kuno yang digunakan oleh Raja Hammurabi pada masa itu. Kemudian yang bawahnya adalah bahasa Neo-Assyria atau standar Babilonia. Nah, jadi ada dua aksara paku yang sebenarnya ini berbeda. Sepintas mungkin kalau kita baru belajar pertama kali aksara paku mungkin sepintas sama. Tapi yang Old Babylonian ini atau Akkadia kuno itu terlihat lebih kompleks ya dibandingkan huruf yang belakangan. Kata pertama ada kata Shumma di sini ya. Nah, Shumma saya buat per ini ya, per silabaris ya. Jadi Shumma dua kata. Ini Shumma. Nah, kita lihat di sini ada kemiripan dengan tulisan aslinya Shumma, yaitu jika ya. Shumma. Kemudian di sini ada dua kata Shumma awilum. Awilum itu artinya laki-laki ya. Shumma awilum jika seorang laki-laki. Nah, ini dalam tulisan Neo-Assyria atau standar Babilonia itu memiliki perbedaan. Asalnya awilum jadi amelu. Dan satu hal lagi, ciri dari bahasa Akkadia kuno adalah dia selalu diakhiri huruf mim ya. Awilum, awilam, dan awilim. Sementara dalam bahasa belakangan, baik itu Assyria atau Babilonia, kedua bunyi M ini di akhir kata itu hilang. Jadi kata awilum itu berarti seorang laki-laki ya, dalam bentuk nominatif ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini Romi Rofa. Ini dalam bentuk nominatif. Jadi dalam bahasa Akkadia kuno, ciri nomina dalam kasus nominatif itu ditandai dengan bunyi awilum, album, umum, dan lain sebagainya. Ini nominatif atau bentuk subjek ya. Kemudian kata berikutnya adalah ada kata, nah ini disebutnya logogram ya. Biasanya logogram ini diambil dari bahasa Sumeria. Dalam bahasa Sumeria, logo seperti ini dibaca dumu. Dumu, atau dalam bahasa Akkadia dibaca mar. Ini dalam bentuk logogram dalam bahasa Assyria atau Babilonia yang berasal dari kata maram ya. Ini bentuk aslinya itu maram, ini dibaca mar. Kenapa nanti saya akan coba jelaskan ya. Jadi mar itu berasal dari kata maru.
Maru atau marum dalam bentuk nominatif. Ini dibaca mar karena dia idhofat ke dalam bahasa Arab ya. Dia gabungan dari kata yang akan datang berikutnya. Ada kata mar awilim, artinya anak seorang laki-laki. Asalnya maram awilim, anak seorang laki-laki. Ketika ada kasus genitif atau kasus construct ya, penggabungan kata, maka harkat terakhirnya itu dibuang, sama seperti bahasa Arab ya. Tanwinnya itu dibuang menjadi mar awilim. Nah, asalnya adalah katanya maram. Mengapa maram bukan marum? Nanti akan dijelaskan dari kata sifat yang akan mengikutinya. Baik, di sini ada kata awilim lah kata yang mengikutinya atau mudhof ilaihnya dalam bahasa Arabnya ya, mar awilim. Dia juga dibaca awilim karena dia sebagai mudhof ilaih seperti bahasa Arab ya. Jadi ada perubahan i'rab dalam kata apabila ia menempati posisi sebagai mudhof ilaih. Awilum menjadi awilim. Di sini ada dua simbol yang sama, awi, ini juga awi, ini lum, ini lim, seperti itu ya. Oke, jadi anak laki-laki. Ini bentuk dalam bahasa Assyria atau Neo-Babilonia. Meli ya, karena dia menempati posisi sebagai genitif atau mudhof ilaih dalam bahasa Arabnya. Kemudian seorang laki-laki. Jadi jika seorang anak laki-laki, anak seorang laki-laki, nah kata kerjanya belakangan ya, seperti itu ya. Jadi subjek, objek baru kata kerja. Seperti itu sintaksis dalam bahasa Akkadia maupun bahasa Babilonia. Nah, di sini kita dapatkan kata sihram. Ya, sihram itu artinya kecil. Nah, kenapa dibaca sihram? Dia menjadi sifat dari ini, dari mar. Asalnya kan maram, sihram jadi anak kecil. Maram anak, sihram kecil. Nah, jadi yang ini pertama dihilangkan karena dia construct atau genitif, yang sementara sifatnya dia tetap dalam bentuk aslinya sama seperti bahasa Arab. Mungkin dalam contoh kalimat waladur rajul as-saghir atau waladar rajul as-saghir, seperti itu ya. Nah, di sini ada kata padanannya dalam bahasa Arab kecil yaitu saghir. Nah, di sini menjadi ikhtilaf para asirologis antara asiriologis barat dan asiriologis Arab ya. Menurut para asiriologis Arab, jadi orang-orang Babilonia, Akkadiya ini mereka terpengaruh oleh orang-orang Sumeria di mana mereka hilang beberapa bunyi seperti bunyi gha, seperti bunyi ain, seperti bunyi ha. Tapi menurut asirologis Arab seperti Toha Bakir salah satunya itu tidak hilang. Jadi tetap ada bunyi ri itu. Jadi menurut asirologis Arab kata sihram ini itu dibaca sihram sama seperti as-saghir, as-saghira dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada ikhtilaf ya. Nah, sihram ini maksudnya adalah sama seperti bunyi gha kadang atau seperti bunyi ain gitu ya. Nah, ada padanannya yang saya belum temukan dalam bahasa Ibrani ataupun Suryani untuk kata kecil. Baik, kita lanjut ke di sini ketinggalannya. Ini bentuk silabarisnya ya. Ini ideogram, ini silabarisnya. Yaitu maram ya. Maram di bentuk asli sebelum digabungkan dengan kata lain. Kemudian ada lagi beberapa kata, yaitu kata kerja yang ketinggalan tadi ya, yang memang diletakkan di akhir. Nah, ini ada kata yang pertama adalah ishtariq. Ya, ishtariq. Ini merupakan ya berarti menculik ya, menculik. Dalam bahasa Arab ada padannya itu sariq atau sariqa. Nah, ini merupakan bentuk kata seperti huruf ki ya. Jadi ada ka bertitik itu sama dengan ki statusnya. Dia ada padanan dalam bahasa Arab itu sariqa. Nanti akan kita bahas sedikit tentang deklinasi dari kata ishtarik ini, kata kerja ini. Kemudian ini ada kata idda'ak, artinya maka dia harus dibunuh. Nah, ini bentuknya pasif ya, pasif voice. Nanti kita akan jelaskan deklinasi dari kedua kata kerja ini. Kita akan jelaskan hanya fokus di kata kerja ya, deklinasi dari kata kerja ini. Ishtarik dan idda'ak. Nah, pertama adalah kata ini. Kata ishtarik itu diambil dari kata syarakum. Ya, ini bentuk kalau dalam bahasa Arabnya disebut masdar. Jadi dalam para asiologis menyusun kata suatu kata itu berasal dari masdarnya. Ini syarakum. Mengapa dibaca ishtarik?
karena dia pertama dia mengikuti pola ibtarish ya. Ibtarish itu apa? Ini kalau kita bisa permudah adalah fi'lun madhi ya. Nah, dalam bahasa akad dia itu ada dua fi'lun madhi. Nah, kita sederhanakan maksudnya fi'lun madhi atau simple past dalam bahasa Inggris ya. Mengikuti pola ini ibtaris maka menjadi ishtarik untuk orang ketiga tunggal. Nah, seperti dia. Nah, tadi subjeknya kan laki-laki itu ya, maka dia orang ketiga tunggal. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah kata kedua, kata kerja kedua, yaitu asal kata iddaak itu adalah dakum. Ini bentuk kalau dalam bahasa Arab fi'il bin ajwaf ya. Jadi kata kerja yang huruf tengahnya itu terdiri dari huruf nyalat sama seperti ini. Dakum. Maka dia mengapa menjadi iddiak? Yaitu dia mengikuti pola ittaprash atau n. Jadi dalam bahasa akad itu ada beberapa pola ya. Ada pola dasar, pola ganda, pola n, ada imbuhan n, infix n. Maka menjadi pola ittapras. Ittapras ada pola n itu artinya kata kerja itu berubah voice-nya menjadi dari aktif menjadi pasif ya. Nah, jadi kata iddaak itu artinya dibunuh. Jadi kata daku. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.